Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang acara puncak perayaan hari ulang tahun ke-80 TNI di Monas, Jakarta. Atraksi hingga panggung hiburan disediakan gratis untuk masyarakat. Segala persiapan dilakukan jelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 TNI yang digelar Minggu 5 Oktober besok di Monas, Jakarta. Mulai dari acara pendahuluan, acara pokok, hingga defile dan demonstrasi. Presiden Prabowo Subianto akan bertindak menjadi inspektur upacara didampingi Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan seluruh kepala staf. Puncak acara HUT TNI akan melibatkan sekitar 133.000 personel baik TNI maupun pihak pendukung. Jumlah personel ini lebih besar dari tahun kemarin yang sekitar 100.000 personel. Sementara untuk demonstrasi alutsista tercatat sekitar 1047 akan ditampilkan. Ketiga matra TNI AU AD/AL akan unjuk kemampuan dan kompetensi personel maupun alutsista dengan tema yang diusung TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Bayangkari negara dan bangsa Indonesia, Tentara Nasional Indonesia memegang teguh. Ya, lalu seperti apa situasi terkini di Monas? Sudah ada rekan kami jurnalis iNews Anissa Rizkia di sana. Selamat siang Anissa, seperti apa persiapan jelang perayaan puncak HUT TNI Minggu besok? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Sejumlah persiapan terus dilakukan hingga siang hari ini. Memang begitu banyak sekali rangkaian acara di puncak peringatan HUT ke-80 TNI yang akan berlangsung pada hari esok 5 Oktober 2025 di kawasan Silang Monas, tempat saya melaporkan saat ini. Kalau tadi saya bisa ceritakan sejak pagi sudah dilakukan gladi bersih, yaitu akan ada upacara bendera, kemudian akan ada penampilan aksi-aksi heroik dari tiga matra, baik itu TNI AU, AD, dan juga AL. Selain itu yang menarik, yang menyita perhatian banyak masyarakat datang ke kawasan Silang Monas ini, yaitu adanya pameran alutsista dari tiga matra. Total ada lebih dari 1.000 alutsista yang dipamerkan, yaitu alutsista dari tahun 1945 hingga yang paling baru, yang paling modern. Ini bisa disaksikan dan masyarakat yang datang pun juga datang sejak pagi tadi begitu antusias. Mereka berfoto di depan alutsista. Mereka pun juga sempat tadi menjajah langsung naik ke atas kendaraan taktis milik TNI AU ataupun AD dan juga AL. Dan kalau saya berbicara mengenai antusiasme pada siang hari ini, memang masih banyak begitu masyarakat yang menantikan jalannya gladi bersih yang masih digelar hingga siang hari ini, Syafa dan juga pemirsa. Sedikit bocoran, memang esok akan ada defile pasukan dan juga defile alutsista yang rencananya akan ada dua alternatif jalur yang dimulai dari tempat saya melaporkan, yaitu di kawasan Silang Monas. Kemudian defile alutsista ini akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan, kemudian ke timur, ke barat, lalu ke utara, dan berakhir di Jalan Juanda, Syafa. Kemudian untuk alternatif yang kedua, dari kawasan Silang Monas ini akan menuju ke arah Tugu Tani, kemudian ke arah Jalan Keramat Kuitang, dan berputar sebelum Pasar Senen, dan kemudian kembali ke kawasan Silang Monas. Selain adanya defile alutsista, akan ada juga panggung hiburan untuk masyarakat yang datang ke kawasan Silang Monas. Semua ini gratis tanpa dipungut biaya. Jadi silahkan bagi Anda yang ingin menyaksikan keseruan dan juga kemegahan aksi-aksi heroik yang akan ditampilkan pada puncak peringatan HUT TNI ke-80 esok hari, akan dimulai pada pukul 7, Syafa dan juga pemirsa. Demikian laporan sementara dari kawasan Silang Monas. Saya kembalikan kepada Anda yang ada di studio. Ya, baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Monas, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, rekayasa lalu lintas akan diterapkan di sekitar kawasan Monas, Jakarta selama acara hari ulang tahun ke-80 TNI Minggu besok. Pengalihan arus lalu lintas ini akan bersifat situasional.
Kendaraan dari arah barat atau Rumah Sakit Budi Kemuliaan menuju timur atau Gambir diarahkan melalui Jalan Abdul Muiz, Jalan Majapahit, Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Pejambon, dan seterusnya. Sementara dari arah sebaliknya diarahkan melalui Jalan Merdeka Selatan sisi selatan, Jalan Agus Salim, Jalan Kebon Sirih, Jalan Abdul Muiz, dan seterusnya. Sedangkan dari arah utara atau Harmoni menuju selatan atau Tanah Abang dapat melalui Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Cideng Timur, dan seterusnya. Dan terakhir dari arah utara atau Harmoni menuju selatan atau Tugutani dapat melalui Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Pejambon, dan seterusnya. Ya, pesawat tempur andalan TNI Angkatan Udara telah disiapkan untuk demo udara spektakuler pada hari ulang tahun ke-80 TNI Minggu besok. Demo udara ini turut melibatkan unsur dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Basarnas. Sebagai bagian dari demo udara di hari ulang tahun ke-80 TNI, prajurit dan sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara terus berlatih menampilkan manuver terbaik. Selain itu, beberapa pangkalan udara ditetapkan sebagai pangkalan aju bagi pesawat yang akan tampil dalam demo udara HUT ke-80 TNI. Lanut Halim Perdana Kusuma dipersiapkan sebagai pangkalan aju pesawat tempur dan pesawat latih. Lanut Hussein Sastra Negara Bandung untuk pesawat angkut. Sedangkan Lanut Atang Senjaya Bogor dan Pondok Cabe menjadi pangkalan aju helikopter. Dalam aksi demo udara, TNI Angkatan Udara akan menampilkan berbagai jenis pesawatnya. Mulai dari pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, dan tentunya penampilan dari Jupiter Aerobatic Team. Juga ditampilkan formasi pesawat tempur F-16 dari gabungan 3 skadron, yaitu Skadron 3, Skadron 14, dan Skadron 16. Salah satunya saya sebutkan dari pertama itu adalah Naga Flight, nanti akan melaksanakan high G manuver di atas Monas. Itu adalah gabungan dari Skadron Udara 3 dan 16. Kemudian ada Combat Flight dari Skadron Udara 16, dia akan melaksanakan dogfight. Kemudian nanti yang diakhiri ditutupi oleh Falcon Flight, itu gabungan dari 3 skadron, Skadron Udara 3, 14, dan 16, melaksanakan formasi 9 pesawat. Rangkaian demo udara akan menampilkan beragam manuver atraktif. Presiden Prabowo Subianto rencananya akan menjadi inspektur upacara pada 5 Oktober nanti. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, bendera merah putih berukuran besar robek dan melayang di udara saat persiapan peringatan hari ulang tahun ke-80 TNI. TNI memberikan penjelasan terkait peristiwa robeknya bendera berukuran besar tersebut. Kapuspen TNI Maijen TNI Freddy Ardiansah mengatakan bahwa bendera robek akibat tiupan angin yang kencang, sehingga material bendera tidak kuat menahan hingga robek. Namun dari peristiwa ini, TNI bisa mengevaluasi kesiapan material atribut yang digunakan sehingga tidak akan terulang saat peringatan HUT ke-80 TNI pada hari Minggu besok. Ya, jelang hari ulang tahun ke-80 TNI, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung gladi bersih di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau kawasan Monas untuk melihat langsung persiapan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI Jumat kemarin. Kehadiran Presiden disambut hangat masyarakat yang memadati area.
Prabowo menaiki panggung di mana tempat dirinya akan melihat pertunjukan pasukan dan defile TNI Minggu besok. Selain Teddy, ada juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto turut mendampingi Prabowo meninjau langsung gladi bersih hari ulang tahun ke-80 TNI. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca keracunan makan bergizi gratis, dapur SPPG di Kuningan, Jawa Barat ditutup. Sebelumnya, 80 siswa keracunan dan dilarikan ke puskesmas usai menyantap menu MBG. 80 pelajar SMA Negeri 1 Lur Agung, Kuningan, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka mengonsumsi MBG pada Kamis pagi dan gejala keracunan mulai muncul Kamis malam. Para siswa mengalami diare, muntah-muntah, lemas, dan sakit kepala. Sebagian di antaranya dilarikan ke puskesmas. Pasca kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Tapi untuk sementara dapur yang memang memproduk atau mengolah makanan ini sementara akan kita tutup dulu ya. Sesuai dengan Pak Gubernur ya. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang mengakibat keracunan untuk sementara ya kita tutup dulu sampai hasil uji labnya nanti keluar. Nah. Ada yang nelpon katanya ibu orang tuanya Rapi, iya benar kata saya. Ini Rapinya sakit perut katanya, ada di Puskes Lur Agung. Terus saya panik langsung tanya kenapa, katanya habis makan MBG ya gitu. Langsung panik saya. Terus langsung katanya ibu kesini aja, anaknya udah diobatin. Para siswa dan orang tua murid pun berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu, viral di media sosial wadah makan bergizi gratis dicuci dengan air kotor. Dapur SPPG di Bandung Barat, Jawa Barat itu kini ditutup sementara. Viral di media sosial, sejumlah pekerja di dapur SPPG mencuci nampan untuk menu makan bergizi gratis dengan air kotor. Usai digosok oleh sabun, wadah kemudian dilempar ke dalam air keruh. Peristiwa ini terjadi di sebuah dapur SPPG di Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usai video ini viral, Badan Gizi Nasional menutup sementara SPPG Tagok Munding Cipatat. Adapun SPPG ini sudah beroperasi sejak Agustus 2025 dan mendistribusikan 3.000 porsi makanan setiap hari. Pihak pengelola SPPG pun meminta maaf. Terjadi di dapur kami, memang kendala saat itu adalah karena tempat kami ini di sini geografis tempat wilayah di sini itu kesulitan air, Pak. Yang pertama, memang pada saat musim kemarau itu air itu bagus dan jernih. Cuma belakangan ini beberapa hari ini itu air itu terkendala keruh, Pak. Nah itu tuh disebabkan debit air hujan yang tinggi. Terus memang dari kondisi air yang telah kami cek kembali itu memang bukan kotor tapi itu mengandung lumpur. Pihak SPPG kemudian memperbaiki saluran air dengan membuat filter atau penjernih. Sementara itu, sekitar 40 karyawan dirumahkan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Pasca maraknya kasus keracunan massal di Indonesia akibat makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menerapkan aturan ketat bagi belasan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Saat ini ada 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Indonesia dan dalam pengawasan ketat. Badan Gizi Nasional juga melakukan pelatihan kepada ratusan SPPG agar menerapkan kehigienisan serta pengelolaan makanan.
Selain itu, Badan Gizi Nasional juga sudah menggunakan 50 triliun rupiah untuk Jawa Barat pada tahun 2026 guna program makan bergizi gratis. Jawa Barat sendiri menjadi provinsi paling besar menerima anggaran MBG dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut Badan Gizi Nasional, dengan anggaran besar tersebut diharapkan dapat mendapatkan manfaat terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Oke, soal keracunan kami tetap siagakan. Tim kami ada tim investigasi untuk keracunan. MBG dari Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan upaya-upaya investigasi dan tentu itu tetap jalan. Kemudian juga melakukan langkah-langkah perbaikan di lapangan. SOP-nya akan diperbaiki dan kami sudah mengeluarkan beberapa surat edaran untuk optimalisasi tersebut. Ini bagian lain yang harus kita persiapkan secara paralel sehingga nantinya pada saat dibutuhkan di bulan Oktober, November, Desember kita sudah sama-sama siap secara optimal untuk menjalankan tugas kami. Insya Allah semua